Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya, Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Swan Emperor untuk season yang kedua. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan videonya, langsung saja Mimin masuk dalam alur cerita Swan Emperor. Sebelum masuk dalam ceritanya, Mimin mengulang sedikit perjalanan Wang Fan di season 1 ya. Dan di episode terakhir season 1 sebelumnya, Wang Fan akan membunuh dan tidak membiarkan Yao Chanlong, salah satu dari sekte iblis surgawi, hidup. Di sisi lain dari sekte iblis surgawi, Yao Chanlong menyombongkan dirinya dan mengatakan kalau dirinya adalah dewa bela diri keempat dari ketiga dewa bela diri di dunia fana. Ia juga mengatakan kalau klan iblis surgawinya menjadi klan yang tidak tertandingi di dunia dan menguasai dunia. Lalu kedua saudara klan pedang tirani 9 pedang matahari berkata kepada Yao Chanlong untuk jangan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Karena yang ia tahu kalau Yao Chanlong hanya beruntung saja bisa lolos dari serangannya. Ia pun sangat marah dan langsung menyerang ke arah Yao Chanlong. Ia menggunakan teknik penggabungan keterampilan dewa bela dirinya, yaitu serangan naga ganda untuk menyerangnya. Namun Yao Chanlong menertawakannya, dan ia berkata kalau dirinya mempunyai kekuatan dewa bela diri emas untuk mengkonternya. Kedua saudara Li itu pun hanya dengan satu serangan saja dan membuatnya terjatuh dan terluka. Di saat salah satu tetua iblis surgawi akan menyerangnya, kedua saudara Li kabur dan melarikan diri. Tetua mereka meminta pasukannya untuk mengejarnya dan menangkapnya dalam kondisi hidup ataupun mati. Tak selang berapa lama, Yao Chanlong sangat terkejut dengan kedatangan Wang Fan. Lalu Wang Fan menggunakan teknik terlarangnya untuk bertarung. Para pasukan klan iblis surgawi mengatakan, beraninya Wang Fan menggunakan teknik terlarang di kota dewa iblisnya. Ia tahu kalau setelah efeknya berakhir, Wang Fan pasti akan mati. Yao Chanlong juga berkata kepada Wang Fan bisa melarikan diri dari kota dewa iblis juga datang untuk mencoba menyerang dirinya. Apa Wang Fan tidak takut mati? Wang Fan pun menjawab kalau ia takut. Tapi karena ini adalah waktu terbaik untuk membunuh dirinya. Yao Chanlong pun menertawakan Wang Fan dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Wang Fan mengatakan kalau gertakannya tidak lucu sama sekali. Ia juga mengatakan kalau Yao Chanlong seharusnya mati 50 tahun yang lalu. Yao Chanlong menjadi dewa bela diri emas karena mengandalkan keberuntungan saja. Wang Fan tahu kalau Yao Chanlong telah diserang oleh kakak beradik keluarga Li, tapi sepertinya berhasil mengalahkan mereka. Tapi setelah mengalahkan keterampilan dewa diri mereka, Wang Fan tahu kalau ia pernah berpindah posisi. Wang Fan tahu kalau Yao Chanlong sedang terluka parah. Kalau tidak, setelah melukainya pasti akan membuatnya benar-benar lumpuh dan bertindak dan membunuh mereka berdua. Mengapa mereka lolos dengan mudah? Pasti itu karena Yao Chanlong dalam keadaan buruk. Jadi ini waktunya untuk bertindak untuk membunuhnya. Wang Fan pun langsung menyerang Yao Chanlong dengan tombaknya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Lalu Wang Fan mengeluarkan teknik hujan saljunya untuk menyerangnya. Yao Chanlong pun masih bisa menahan serangan Wang Fan dan mengkonter kembali serangannya. Lalu Wang Fan memakan tanaman teratai ajaibnya untuk memulihkan kekuatannya. Karena efek dari teknik terlarangnya akan segera habis. Seketika Yao Chanlong pun terpental oleh serangan Wang Fan yang bertubi-tubi mengenainya. Yao Chanlong pun terkapar dan terluka. Namun efek teknik terlarang Wang Fan sudah benar-benar berakhir. Karena Yao Chanlong bertarung tanpa menstabilkan kultivasi, tubuhnya pun perlahan melemah dan akan mati. Para pasukan iblis surgawi berkata kalau Raja Harimau Perak tidak akan bertahan lebih lama lagi. Karena efek teknik terlarangnya sudah berakhir. Mereka semua pun menyerang ke arah Wang Fan.
Namun Wang Fan berhasil kabur dengan mengerahkan semua tenaganya yang tersisa. Di saat melarikan diri, Wang Fan sudah tidak sanggup lagi untuk berlari. Ia pun terjatuh. Untungnya, anjing kecil Xiao Bai dan kuda petirnya datang tepat waktu dan membawa Wang Fan pergi. Di sisi lain, Zhao Haotian menerima surat kalau penjaga Dewa Iblis memburu Raja Harimau Perak dan jatuh ke jurang Xuanren. Ia pun langsung pergi untuk mencarinya. Dan dari tepi gunung, tetua Akademi Huang Jin yaitu kakek Lu Zeng bersama para muridnya akan bertarung melawan sekelompok dari klan iblis surgawi. Kakek Lu Zeng tahu kalau Wang Fan berhasil mencegah kebangkitan Yao Chanlong yaitu tetua klan iblis surgawi. Jika tidak, situasi dunia akan berubah dan manusia akan dalam bahaya. Tak lama kemudian, datanglah tetua dari klan pedang tirani 9 matahari yaitu Li Shendao. Ia mengatakan Raja Harimau Perak harus dibunuh. Lalu kakek Lu Zeng berkata kepadanya, ini semua tidak ada hubungannya dengan klan pedang tirani 9 mataharinya. Kakek Lu Zeng juga mengingatkan kepadanya untuk jangan lupa identitasnya. Apakah klan pedang 9 tirani matahari akan terang-terangan menimbulkan masalah? Namun Tuan Li Shendao tidak terima dengan omongan kakek Lu Zeng. Kakek Lu Zeng pun dengan tegas mengatakan kepada Tuan Li Shendao yang seorang dewa bela diri. Ia pikir akan bisa mengancam dirinya. Itu tidak akan mempan. Jika klan pedang tirani 9 matahari terlibat, kakek Lu Zeng bersumpah akan membuat mereka membayarnya. Lalu Tuan Li Shendao mengatakan kalau dirinya tidak bisa diprovokasi. Kakek Lu Zeng juga tidak tinggal diam. Jika ia akan membunuh dirinya, maka ia akan mati bersamanya. Ia juga mengatakan kalau dengan teknik terlarang, para muridnya bisa mencapai dewa bela diri emas dari ranah kolam hati roh ungu tahap awal. Apa pikir klan pedang tirani masih bisa melakukannya? Tapi kakek Lu Zeng harus melihat para muridnya menjadi dewa bela diri emas di masa depan. Jadi ia memohon kepada Tuan Zhao Hantian untuk menghentikan Li Shendao dengan token 1000 emasnya. Seketika Tuan Zhao Hantian muncul dan mengatakan kepada kakek Lu Zeng kalau ia akan mengambil kembali token 1000 emas. Tuan Li Shendao pun terkejut dengan kedatangannya. Lalu Tuan Zhao Hantian berkata kepadanya, tidak menyangka setelah keluar dari pengasingan, pertempuran pertama ternyata melawan Li Shendao. Dan sejujurnya ia juga ingin sekali melawan Tuan Li Shendao. Li Shendao pun mengatakan kalau ia menerima tantangannya. Tuan Zhao Hantian pun meminta Li Shendao untuk pergi bertarung di tempat biasa. Mereka pun pergi untuk bertarung. Sebelum pergi, Tuan Li Shendao berkata kepada kakek Lu Zeng. Ia pikir kakek Lu Zeng bisa menyelamatkan Raja Harimau Perak karena Zhao Haotian menghentikannya. Dan semua itu terlalu berharap. Ia sudah memerintahkan semua anggota klan pedang tirani 9 mataharinya bekerja sama dengan klan iblis surgawi dan menekan Raja Harimau Perak. Ia juga memerintahkan kepada semua anggotanya untuk jangan memberikan Raja Harimau Perak kembali hidup-hidup dari ngarai besar kota iblis sucinya. Ia pun pergi menyusul Tuan Zhao Hantian untuk bertarung. Lalu pangeran klan iblis surgawi berkata kalau klan pedang tirani 9 matahari memang bajingan. Tapi kali ini mereka membuat pilihan yang tepat. Para anggota klan iblis surgawinya juga sangat menantikan kerjasama dengan mereka. Dan ia tahu walaupun Raja Harimau Perak masih hidup bahkan jika pulih, ia juga tidak bisa menggunakan teknik terlarang. Di sisi lain, Wang Fan masih berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya. Ia tahu kalau ia sudah tidak bisa menggunakan teknik terlarang kembali, karena kekuatan bela diri emas sangat kuat. Jika bukan karena obat penyembuhan di labu kali ini, bahkan jika tidak mati, Wang Fan akan pingsan selama 1 atau 2 bulan. Dan akhirnya mati kelaparan. Seketika anjing kecil Xiao Bai berkata kepada Wang Fan, akhirnya Wang Fan sembuh juga dan ini sudah hampir 10 hari. Ia juga mengatakan kalau Wang Fan adalah orang yang suka cari mati. Untung saja Xiao Bai yang bijaksana, jenaka, tegas dan berbakat memberikan pil iblis kepada Wang Fan untuk bisa menerobos ranah. Wang Fan pun sangat terkejut melihat Xiao Bai mendapatkan pil iblis. Xiao Bai menjelaskan kalau pil iblis adalah pil yang hanya bisa disempurnakan oleh iblis. Dengan pil iblis tersebut, Xiao Bai bisa membuka titik meridian emas. Ia meminta Fang Han untuk melihat kuda putih petirnya apakah sudah berubah. Xiao Bai menamai kuda putih itu dengan nama Sandian.
Lalu Xiaobei menjelaskan kalau kuda putih poninya diberi nama Sandian di saat Wang Fan pingsan. Pil penguat bela diri dapat digunakan oleh manusia dan binatang iblis, tapi hanya mereka yang lahir dengan kekuatan suci yang bisa menggunakannya. Sandian adalah binatang iblis terkuat di antara binatang iblis kuda. Dia bisa menggunakannya, jadi Xiaobei menggunakan 10 untuknya. Dan sekarang, Sandian adalah kuda kilat nyata dalam 3 nafas. Ia bisa mengelilingi lereng gunung naga iblis. Wang Fan pun terkejut, ternyata ia berada di lereng gunung yang sangat curam. Namun Xiaobei berkata, dengan adanya Sandian semuanya tidak mengalami bahaya lagi. Hanya cukup dengan lari cepat. Tapi ia mendapatkan informasi dari binatang iblis di sana, 3 dewa bela diri emas sedang menghadapi Zhao Hantian. Untuk saat ini, tidak perlu mengkhawatirkan dewa bela diri emas lagi. Jika Wang Fan dan Xiaobei dapat menerobos ranah lagi, bukankah bisa membuat keributan besar dengan klan iblis surgawinya? Dan di sisi lain dari dalam hutan, 3 bela diri dewa yaitu kelompok klan iblis surgawi, klan serigala, dan klan pedang tirani 9 matahari sedang mencari Wang Fan. Ia yakin kalau Raja Harimau Perak telah memasuki hutan iblis surgawi, dan juga di samping Raja Harimau Perak tidak hanya ada kuda, juga ada binatang kolam hati roh ungu tahap penyempurnaan. Mereka berhasil melarikan diri dengan bantuan binatang iblis itu. Namun karena mereka sedang bekerja sama, maka ia hanya memburu Raja Harimau Perak saja. Dan mereka tidak mempedulikan binatang iblis itu. Mereka semua pun pergi ke dalam hutan untuk mencarinya. Namun di perjalanannya, mereka bertemu dengan binatang iblis di sana. Sedikit pertarungan pun terjadi. Tapi ia berpikir kalau binatang iblis yang menyerangnya juga banyak memiliki kekuatan seperti anggotanya. Mereka takut kalau akan ada banyak pembunuhan, karena binatang iblis akan bergabung untuk menyerangnya. Takutnya ketika anggotanya berada dalam bahaya. Ia juga tahu kalau Raja Harimau Perak juga tidak bisa kabur dari sana. Jadi mereka memutuskan untuk menunggunya di sana sampai Raja Harimau Perak keluar. Mereka juga akan mengatur beberapa burung iblisnya untuk memata-matai situasi di sekitar sana. Kita kembali ke Wang Fan. Wang Fan berhasil menerobos ranah. Ia tahu kalau pertarungan sebelumnya dengan Yao Chanlong tidak begitu rugi. Sebenarnya ada beberapa poin yang dapat dipelajari. Selain itu, Wang Fan seharusnya tidak menggunakan teknik terlarang seawal itu, melainkan menundanya untuk sementara waktu. Tapi lukisan hujan salju sepertinya punya rahasia lain, juga memiliki kesamaan dengan pengendalian teknik pedang. Di saat Wang Fan akan pulang, Xiaobei berkata untuk jangan khawatir kepada binatang iblis di sana. Karena Xiaobei adalah binatang iblis yang tak terkalahkan. Ia sudah menyapa mereka semua dengan ramah. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan lanjut di episode mendatang ya. Terima kasih semuanya.